Ya, selamat pagi semuanya. Pada hari ini, saya dan satu kelompok saya ingin membahas tentang pembuatan sabun batang berbahan dasar aloe vera dan minyak kelapa. Nah, saya sendiri Dimas Raditya dan teman-teman saya ada Alexandra Aurelia, Ivana Felixia, dan Victoria Vincentia. Pertama, daftar isi. Kami akan membahas beberapa poin-poin di sini. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, alat dan bahan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar pustaka. Masuk ke latar belakang, alasan kami membuat penelitian ini. Di latar belakang, saat ini banyak ditemukan orang yang kulitnya menjadi kering dan pecah-pecah akibat pemakaian sabun mandi yang tidak cocok. Untuk mengatasi hal tersebut, kami membuat sebuah penelitian, yaitu sabun batang berbahan dasar aloe vera dan minyak kelapa. Namun, minyak kelapa sebagai agen pembersih dalam sabun terkadang bisa menyebabkan kulit kering. Itu menurut Dana Banaramsov 2016. Disinilah peran dari aloe vera. Aloe vera tidak hanya efektif untuk melembabkan kulit, tetapi juga bisa digunakan sebagai antiseptik karena memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, serta tanin. Itu menurut jurnal Gianti Warahmadewi, Siti Khotimah, D5 Fajar Liana 2016. Berikutnya ada rumusan masalah. Jadi masalah yang isinya itu masalah yang hendak diteliti. Rumusan masalahnya, bagaimana cara membuat sabun batang berbahan dasar aloe vera dan minyak kelapa. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Jadi benda yang diperlukan untuk membuat sabun dan bahannya. Jadi bahan-bahannya itu ada 4. Yang pertama ada 20 ml gel lidah buaya, 8 gram NaOH, 30 ml minyak kelapa, dan 50 ml larutan NaCl 30%. Yang keempat adalah metode penelitian. Tahap-tahapnya itu ada 6. Jadi pertama-tama itu panaskan 20 ml gel lidah buaya sampai 40 ml derajat Celcius. Kemudian campurkan 8 gram NaOH dengan aloe vera dan dipanaskan sampai 50 derajat Celcius. Tahap ketiga, panaskan 30 ml minyak hingga 50 derajat Celcius. Kemudian masukkan NaOH dan lidah buaya yang sudah dicampurkan ke dalam minyak sampai proses saponifikasi terjadi. Usahakan suhunya tetap berada di angka 50 derajat. Terus ketika larutan sudah mengental, masukkan larutan NaCl 30% sebanyak 50 ml. Aduk sampai rata. Tahap ke-6 dan tahap yang terakhir, tuang dan tunggu hingga mengeras. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Ini berisi tentang bentuk akhir sabun dan manfaat tiap kandungannya. Hasilnya kami hanya menyantumkan bentuk sabun, bentuk akhir dari sabunnya bisa dilihat di sini. Kemudian pembahasannya, aloe vera dan NaOH dan minyak kelapa bila dicampurkan akan terjadi saponifikasi, dibantu dengan larutan NaCl untuk tahap pemadatan. Kandungan di dalam lidah buaya ada kandungan saponin, fungsinya untuk membersihkan kotoran dari kulit, melembutkan, melembabkan, dan menambah kehalusan kulit. Kandungan flavonoid, fungsinya untuk sebagai senyawa antioksidan. Kandungan di dalam minyak kelapa ada 2, yaitu asam laurat, mengandung sifat antibakteri dan antivirus, dan juga vitamin E dan vitamin K. Ini menjaga kelembapan dan kesegaran kulit. NaOH atau natrium hidroksida adalah bahan utama dalam proses saponifikasi, di mana minyak atau lemak akan diubah menjadi sabun karena adanya reaksi hidrolisis antara NaOH dengan minyak.
Manfaat NaCl atau natrium klorida dalam pembuatan sabun adalah sebagai pembentuk inti pada proses pemadatan. Ini menurut Agus Wahidi tahun 2013. Lalu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sabun yang berbahan dasar lidah buaya atau aloe vera dan minyak kelapa dengan perbandingan yang tepat akan menghasilkan sabun yang mampu membersihkan dan melembabkan kulit. NaOH membantu dalam proses saponifikasi atau proses pengentalan, sedangkan NaCl membantu dalam proses pemadatan. Dan sarannya adalah sabun yang dibuat masih berkerak dan agak berminyak, sehingga disarankan untuk mengurangi jumlah minyak kelapa dan mengurangi kadar Lalu ada daftar pustaka. Kita mengambil info dari beberapa jurnal, yaitu ada jurnal pembuatan sabun dengan lidah buaya atau aloe vera sebagai antiseptik alami, memanfaatkan infusan lidah buaya atau aloe vera sebagai antiseptik pembersih tangan terhadap jumlah koloni kuman, perawatan kulit pada pasien diabetes mellitus dengan virgin coconut oil, dan juga ada kajian penggunaan lidah buaya atau aloe vera dan pada pembuatan sabun opak. Selanjutnya ini adalah poster penelitian kami dari kelompok 1 kelas 10 IPA. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.